Inside. Good morning. Shalom, Kingdom People. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap baik, tetap sehat. Keluarga Anda diberkati, pekerjaan Anda berhasil. Dan hari ini kita kembali lagi dalam program yang pastinya Anda nanti-nantikan, yaitu Kingdom Insight, His Gift for You. Selalu ada hadiah dari Sang Raja, karena itu hari ini kita akan memperbincangkan topik yang pastinya selalu menarik. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya sambut hari ini Koden. Welcome. Dan apa kabar? Saya senang tiap kali ketemu Pak Roy ini karena wajahnya bersinar-sinar, Wah, haleluya. penuh kemuliaan. Ya. Apa wajah bulan purnama? Bunder ya. Iya, kabar baik sekali pasti. Iya, iya, iya. Berbulan-bulan kita sudah ada di masa yang Iya. tidak mudah ini, tapi Iya. sungguh-sungguh penyertaan Betul, anugerah betul. kemurahan Amin, Tuhan ada di tengah-tengah Iya. kita. Dan saya berdoa untuk setiap saudara yang saya percaya tidak kebetulan, Iya. ya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, mendengarkan perbincangan kami Iya. ini juga mengalami yang sama. Karena Amin. His gift for you. Ya, Ya. selalu ada hadiah loh buat Anda dan saya. Yes. Dan juga buat Koden, buat teman-teman semuanya lah. Amin. Yang melihat selalu ada hadiah dari Sang Raja. Ya. Nah Koden, hari ini kita akan ngobrol tentang satu topik. Ya. Yaitu saya beri nama kasih tanpa Kepalsuan. kepalsuan. Nah ini. Iya, memang kasih yang benar itu harus kasih yang murni. Iya, Ya, iya. yang tidak ada motivasi Betul, apapun iya. di dalamnya. Bahkan kita juga nggak suka kan barang-barang palsu. Betul. Daripada barang palsu maksudnya kalau palsu, biasanya orang beli barang palsu itu kan karena tidak mampu beli yang asli. Iya. Karena yang aslinya mahal. Jadi pakai yang palsu yang lebih palsu. murah, tapi sepertinya pakai barang mahal. Iya. Ya tuh. Jadi daripada begitu mungkin lebih baik memang kita beli yang sesuai kita mampu tapi Iya, asli. Iya, Ya. betul. Apa adanya Apa gitu adanya. ya. Original ya. Iya. Sehingga hal itu menunjukkan jati diri kita jauh lebih baik daripada kita mengenakan sesuatu yang palsu dan ya. Apalagi kalau kasih palsu. Nah, saya ingat satu kali Yesus mengajarkan nih ya, di dalam Matius 5, 43 sampai 48. Saya akan baca buat teman-teman semua. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow. Amen. Wow, so this is another culture Ya, ya. Ini budaya yang lain daripada budaya kerajaan, Ya. yaitu bagaimana Tuhan mau kita mengasihi, dan kasih itu betul-betul kasih yang, kalau saya lihat ini kasih yang berkorban, Ya, kasih yang murni, Murni, ya. kasih yang kekal, ya, kasih yang mementingkan orang lain ya, dan bukan ya, ya, diri sendiri. Diri Karena sendiri. kalau kamu, kata Tuhan, ya. mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya bukankah itu wajar-wajar saja? Semua orang juga demikian. Semua orang juga demikian. Iya. Sebaliknya dia mau kita melakukan sesuatu yang sungguh Lebih dari itu. ini Koden, mungkin ya. yang dibilang out of the box ya. Ya. Atau extraordinary gitu ya. Kasih yang extraordinary, yang yang diajarkan Tuhan Iya. kepada kita. Nah, Ya. menurut Koden ya, kalau kita ngomong tentang kasih, ya, apa sih sebetulnya yang diajarkan oleh dunia? Dunia. Ya, yang diajarkan oleh dunia tentang kasih itu. Sederhana. Iya, Kalau yang dunia ajarkan, ya kalau orang baik sama kita, ya kita mesti baik sama dia. Iya. Kalau orang mengasihi kita,
ya seperti yang Tuhan Yesus tadi bilang, ya kita harus mengasihi dia. Kalau orang udah sayang sama kita, baik sama kita, kasih sama kita, lalu kita melakukan yang jahat, wah, kalau orang Batak bilang itu keterlaluan, ya kan? Orang Jawa bilang kebacut. Kebacut. Ya, harusnya kita tetap baik. Artinya kasih yang diajarkan dunia itu yang wajar-wajar aja, gitu. Iya. Ya kan? Jadi, nah kalau kamu jahat, ya saya juga bisa jahat sama kamu. Bahkan Malah lebih jahat. itu yang saya sering kali dengar. Saya ketemu orang yang bilang, Pak, kalau orang baik sama saya bisa jauh lebih baik sama dia. Iya. Tapi kalau orang jahat sama saya, saya bisa lebih gila. Iya. Menurut saya ini nggak benar. Ya, itulah definisi kasih. Apalagi kalau bilangnya gini Koden ya, kalau dia jahatin saya akan lebih jahat dari iblis. Waduh. Wah, gawat itu. Nah, itu kan lebih bahaya. Itu bisa kriminal kalau begitu. Kalau dia baik, saya bisa lebih baik seperti malaikat, lebih dari malaikat. Tapi kalau saya jahat, dari mana dia tahu malaikat baik? Kalau malaikat yang jatuh lebih jahat. Oke. Nah, ya, itu yang dunia ajarkan ya. Jadi kalau baik ya baik, kalau menyakiti ya bisa jadi orang melakukan membalas yang lebih sakit barangkali begitu. Iya. Nah, sementara tadi kita membaca bahwa apa yang diajarkan Yesus justru berkebalikan. Bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Jadi prinsip kasih daripada Tuhan Yesus itu justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Iya. Jadi benar-benar ya berbeda ya dari yang sewajarnya itu dilakukan gitu. Sebetulnya ini juga nyambung Koden ya dengan pembicaraan kita yang lalu episode sebelumnya yang kita beri judul tunggu pembalasanku. Ini nyambung banget ya. Tema kali ini nyambung banget ya. Iya. Ya, karena kalau tunggu pembalasan intinya kan gini, kamu kan udah jahat sama saya. Iya. Ya tunggu, kamu tak jahatin habis ini, kan gitu. Tapi sementara yang kita bicarakan ini enggak, kamu memang jahat sama saya, tapi saya akan belajar untuk tetap mengasihi kamu. Itu. Nah, kemudian ya memang kita menyadari ya bahwa natur kita sebagai manusia itu kan memang seperti itu ya. Kita mengakulah, saya juga mengaku begitulah. Kalau orang baik ya kita bisa baik. Kalau orang jahat kadang kita punya motif juga, waduh ini bagaimana gitu. Itu kan natur kita sebagai manusia. Manusia gitu ya. Biasa. Ya, manusia biasa. Sementara Yesus mengajarkan berkebalikannya. Nah, kalau begitu bagaimana saya bisa melakukan dan melawan natur saya sebagai manusia biasa ini? Betul, ini pertanyaan yang tepat. Karena sekaligus juga pertanyaan yang kalau saya bilang, saya mau startnya gini. Kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena kasih karunia, kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Nah, memang ada tipe-tipe orang tertentu tuh yang memang sudah pada dasarnya baik, katanya orang bilang. Nah, berarti ada tipe-tipe orang lain yang pada dasarnya juga nggak baik kan gitu. Tapi kebanyakan manusia ya masuk pada kategori yang nggak baik, gitu. Nah, karena itu memang tidak mudah. Even orang sudah kenal Tuhan, percaya Tuhan, bertobat begitu ya, atau yang ya kita bilang orang percaya, pun masih memiliki pergumulan untuk konteks hidup dalam budaya ini. Nah, startnya kembali kepada itu tadi, anugerah. Anugerah yang terbesar apa? Anugerah yang terbesar adalah ketika Yesus datang ke atas muka bumi ini, mati bagi dosa-dosa kita, menebus kita dari kesalahan kita. Artinya kan gini, coba pikirkan, harusnya yang di neraka, harusnya yang binasa, harusnya yang sengsara, harusnya yang kalau bahasa teologisnya itu yang tergantung di atas kayu salib itu kita. Tapi kemudian dia datang dan menggantikan posisi kita untuk ada di situ. Pikirkan sebentar bagaimana atau betapa besarnya itu kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang sangat tepat ya. Karena motivasinya itu adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang
percaya kepadanya. tidak binasa, melainkan beroleh. hidup yang kekal. Jadi startnya dari mana? Startnya kalau saya bilang gini, kalau kita sendiri belum bisa memahami, mengerti, menerima, merasakan hari ke hari loh ya, kasih Tuhan kepada kita, sulit untuk kita kemudian bisa memanifestasikan kasih yang tulus, kasih yang memberikan murni. itu kepada orang lain. Betul, kan ya. betul. Nah, kalau dalam bahasa aslinya itu kan istilah yang dipakai adalah agape. Iya. Ya kan, agape yang banyak itu EGP ya. Emang gue pikirin. Gua pikirin. Ya, tapi bukan agape. Nah, agape ini harus masuk dalam ranah pengalaman pribadi kita sama Tuhan gitu. Coba ketika kita merenungkan, iya, mestinya yang menderita itu saya. Iya. Nah, makanya penting juga untuk setiap hari kita itu menghitung berkat-berkat, menghitung kebaikan Tuhan. Iya. Menghitung perkara-perkara atau hal-hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita. Yang itu adalah merupakan manifestasi daripada kasih Tuhan untuk kita. Iya. Maka dengan demikian ya harapannya adalah kita membentuk sebuah pola pikir yang kemudian bisa memampukan kita, gitu loh. Untuk ketika orang berbuat jahat kita bisa rilis itu. Ya udahlah, memang mungkin dia juga nggak ngerti, dia juga ya anyway punya kelemahan atau apapun. It's okay, nggak apa-apa. Saya tetap pengen saya nggak mau kayak dia gampangannya gitu. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Jadi kalau saya bayang-bayangkan itu ibarat ketika kita menerima kasih Bapa itu seperti sebuah tabungan dalam hati kita itu ya. Itu saya suka istilah. Nah, kemudian pada waktu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita punya tabungan ini yang bisa kita berikan ya. Kalau istilahnya kalau kita nggak bisa kalau kita nggak bisa motong ngambil saldo kita kalau kita nggak ada. Iya, betul. Itu loh. Jadi kita menerima dari dia. Iya. Nah, kemudian ketika kita harus melakukan itu kebenaran itu mengalami pemotongan ya. Iya. Gitu loh. Makanya setiap hari harus diisi terus. Diisi terus ya dengan kasih dari Tuhan. Nah, kalau nggak ada isinya kita mau ngasih apa kan gitu. Betul. Gitu. Iya. Jadi mungkin kegagalan kita misalkan ketika kita ketika orang berlaku jahat kepada kita, kegagalan kita untuk menerapkan kebenaran ini adalah jangan-jangan kita sendiri sudah defisit gitu. Sudah minus ya. Sudah minus. Makanya tahun berapa itu ya ada istilah LDS ya. Bukan LDR ya. LDS ya. Love Deficit Syndrome. Love Deficit Syndrome. Love Deficit Syndrome. Jadi orang-orang yang dilahirkan, yang hidup, yang bertumbuh, yang mengalami sindrom kekurangan kasih. Kekurangan kasih. Nah, salah satu misalkan sindrom kekurangan kasih itu ya yang suka narsis itu. Iya. Supaya dapat perhatian. Atau yang oversensitif. Ya, yang kena misalkan temennya ngomong sesuatu yang maksud temennya nih bercanda, guyon, tapi dia reaktif banget. Dianggap serius. Nah, itu salah satu ciri LDS. Nah, susah menerapkan kebenaran ini, ada dalam kebenaran ini. Gitu, ketika dia mengalami itu. Nah, sembuhnya bagaimana? Ya sembuhnya harus datang kepada sumber kasih. God is love. Rasul Yohanes bilang begitu. Allah adalah kasih. Sumber kasih itu adalah dia sendiri. Nah, ketika kita datang kepada dia dan kita dipulihkan keberadaan kita, maka kemudian kebenaran ini secara natural kita bisa lakukan atau terjadi dalam diri kita. Nah, menurut Kodan kenapa ya Yesus mengajarkan demikian kepada kita? Artinya apa sih sebetulnya yang Yesus harapkan dengan budaya ini yang akan kita hidupi ini? Simple, semuanya kan kembalinya kepada Dia. Jadi ketika kita melakukan ini, apa yang Dia inginkan adalah supaya kita ini menjadi kesaksian, supaya kita ini menjadi manifestasi, supaya kita ini menjadi sesuai dengan visi kita, representatives of Christ's kingdom, representative of Christ Himself. Jadi ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus. Yang seperti ketika kita bicara di episode sebelumnya juga kan, waktu orang lihat ada ya orang baiknya kayak Tuhan gitu ya, tapi juga ada orang yang jahatnya kayak setan.
Tapi ini beda ya. Ada orang baiknya kayak Tuhan. Iya. Nah, ujung-ujungnya adalah daripada semuanya ini adalah nama Tuhan dipermuliakan. Iya, Ya, orang dibawa datang kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah mendengar ya perbincangan dan penjelasan ini bahwa kasih itu harus murni ya, tanpa kepalsuan supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Koden bisa nggak memimpin kita di dalam doa Ya, supaya kita bisa melakukan budaya kerajaan ini betul-betul kita membutuhkan doa. Saya mesti jujur setiap hari saya berdoa untuk bisa menghidupi kebenaran ini. Ya, karena hanya dengan anugerahnya kita bisa melakukannya. Sebab sekali lagi kita ya ini salah satu budaya inti dan penting ya yang harus mewarnai bukan hanya mewarnai ya, tapi menjadi core ya di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, orang percaya dan umat kerajaan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami membuka diri kami, hati kami, pikiran kami, keberadaan kami. Ya, Tuhan, untuk Engkau banjiri, Engkau limpahi dengan kasih yang daripada Engkau. Give us understanding, wisdom, and knowledge yang daripada Engkau. Supaya Tuhan kami sungguh-sungguh dapat memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ada umat-Mu atau siapapun yang mendengar perbincangan ini, dan Tuhan sedang defisit akan kasih-Mu, atau sedang minim akan kasih-Mu, atau bahkan sedang bergumul untuk bisa mengerti, memahami, merasakan. Minta kasih karunia Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Banjiri Tuhan dengan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan-Mu, kami bisa gagal Tuhan. Menghadapi dunia yang keras, yang berat, yang kejam, bahkan kadang-kadang yang penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan. Tuhan, kami memerlukan ini dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar diberikan sekali lagi kepada kami pengertian akan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, nyatakan Kristus terus ada, dan biar di dalam dan lewat kehidupan kami, ketika kami mengerjakan dan melakukan kebenaran ini, Engkau dinyatakan di dalamnya. Engkau dimanifestasikan lewat semuanya. Dan sungguh-sungguh Tuhan, di dalam segala sesuatunya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidup kami untuk membawa banyak orang datang kepada Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa sederhana ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Koden untuk waktunya. Senang sekali Sama-sama. bisa berbincang-bincang. Saya sudah nggak sabar untuk menunggu episode berikutnya. Yes, because His gift for you. Nah teman-teman, demikian perbincangan kita hari ini. Nah, quotes untuk hari ini yang ingin saya bagikan kepada Anda semua adalah bahwa kasih dan perbuatan baik bukanlah sebuah kewajiban, tapi karena keserupaan kita dengan Kristus. Yes, haleluya. Jangan lupa selalu nantikan program ini, Kingdom Insight, because His gift For you. Yeah.